Halo semua, kembali lagi dengan gue Hasan. Ya, sorry banget sebelumnya karena gue udah lama nggak bikin video ya, karena pertama gue sibuk, kedua ya gitu, kadang gue masih bermutan buat bikin video. Kemarin sempat ada bikin konten sama teman-teman gue, cuma filenya hilang, nggak tahu kenapa. Pas ya ada suatu kejadian sih sebenarnya. Di konten kali ini gue mau mendatangkan seseorang YouTuber juga sebenarnya. Dia YouTuber food review juga, yang beberapa hari lalu barusan upload setelah 1 tahun vakum dari dunia YouTube. Dan dia itu adalah salah satu teman kantor gue juga, namanya adalah Bang Immanuel Matahari. Masuk Bang. Waduh, Wih, tumben-tumbenan nih saya jadi binatang tamu nih. bintang tamu. Oh, bintang tamu. Bukan bintang tamu. Iya. Salah. Aduh, udah lama nih nggak on frame. Udah lama ya? Udah lama. Terakhir kapan? Terakhir kemarin kan bikin Oh iya, konten. terakhir kemarin ya. Setelah berapa lama vakum? Setelah kalau bikin YouTube sih setelah setahun. Setelah setahun. Oke. Nah, buat teman-teman yang kepo sama Bang Noel ini bisa cek YouTube atau Instagramnya di bawah sini, Iya, Immanuel Matahari lah. subscribe dan follow juga jangan Wah. lupa. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe, like, comment, and share. Nah, ya. Kalau nggak perlu ya udah. Kali ini kita akan bahas suka duka menjadi video kreator atau konten kreator. Iya. Nah, sebelumnya Bang Noel yang udah pernah kerja di dunia pertelevisian gitu mungkin. Kalau dari gua ya, apa ya? Kalau ketika lo kerja di suatu perusahaan yang jauh lebih besar, pasti tingkat persaingannya tinggi ya, keras ya. Ya mungkin kayak misalnya lo yang berpikir untuk membuat konten tapi tiba-tiba kreativitas lo yang original versi lo tiba-tiba diakuin jadi milik orang. Terus ya sikut-sikutan biasa lah. Terus sama karyawan. Sama teman-teman yang lain. Yang di depan baik, di belakang tuh kayak gitu lah. Ada pertanyaan sebenarnya gue. Apa tuh? Pernah nggak sih ketika lo kerja, lo kan kerja di Inframe dulu kan? Iya. Oh iya, sebelum gue di produksi gue Inframe. Nah, Inframe. Nah, pernah nggak sih suka sama salah satu karyawan di kerjaan lo gitu? Iya, gimana ya, kan tempat gue ya, gue udah, lu tahu kan tempat gue sebelumnya di mana gitu ya. Di televisi yang lo kalau masuk situ, lo jadi karyawan situ tuh lo bener-bener kayak fashion show kali. Lo masuk ke lo setiap hari kerja tuh kayak fashion show, karena di tempat gue yang sebelumnya tuh bener-bener kayak dituntut untuk lo tampil stylish, good looking, itu emang Meskipun dituntut. orang yang nggak kerja di Inframe juga harus. Oh iya, good looking. iya harus good looking. Karena apa ya? Mungkin patternnya di tempat gue yang kemarin kali ya, kan mencerminkan anak muda. Anak muda. Televisi masih ini. Ya itu. Mungkin kalau yang tahu televisi itu tagline-nya kalian bisa tahu. Tapi sebelumnya di Inspirasi Indonesia dulu. Oh, Inspirasi Indonesia baru masa kini. Televisi masa kini. Sekarang masa gitu. Masih gitu. Oke, kalau misalkan lu ada 2 opsi, in frame atau out frame, Gue lebih prefer out frame. kenapa? Karena basically asik. Karena basic gue dulu kuliah tuh pendidikannya broadcasting. Oke. Broadcast. Tapi memang dulu di masa-masa gue kuliah itu ketika ada project-project kayak gini nih, ada talk show ataupun ada interview, itu selalu gue yang diminta sama teman-teman gue. Selalu gue yang buat jadi pembawa acara kayak gitu. Nah dari situ sebenarnya bekal gue semua serba otodidak, sampai akhirnya gue bisa ngobrol in frame sesantai ini gitu. Itu karena otodidak. Akhirnya setelah gue selesai kuliah, ya gue jadi in frame, malah bukan out frame, malah ilmu gue di broadcast nggak kepake. Setelah gue kurang lebihnya 2 tahun ya, waktu itu in frame, jadi talent, jadi TV host. Kok gue pikir-pikir ilmu gue nggak kepake ya, sayang ya. Udahlah gue putusin buat balik ke passion awal gue. Passion awal gue pengen produksi. Gitu. Memang pengennya lu minat di bidang di belakang layar. Di belakang layar. Oh, satu lagi. Apa? Karena ketika lo in frame, lo harus punya attitude atau image yang baik di mata masyarakat. Sedangkan gue
gue pribadi tipikal orang yang nggak bisa kamuflase gitu. Gue kalau misalnya A ya A, B ya B gitu kan. Nah kalau misalnya gue kepribadian yang nggak terlalu baik gitu kan, aslinya gue kan mau di depan atau di belakang layar gue harus bersikap baik. Sedangkan gue bukan tipikal yang bisa kayak gitu. Gak gampang ngatur kayak gitu soalnya. Iya sih benar, kadang kalau misalkan sebagai public figure, soalnya kita tuh kalau misalkan udah di in-frame dan dilihat banyak orang, apalagi di dunia pertelevisian itu secara nggak langsung menjadi public figure, ya nggak sih? Gue lebih ke figuran sih, yang cuci-cuci jemur-jemur di dahsyat. Bukan, beda. Ya, kirain itu termasuk. Bukan, beda, itu beda ya? beda ranah. Oh, beda ranah. Pastinya kita kan sebagai public figure kita harus menjaga image kita. Kalau misalkan kita contohnya melakukan hal kasar atau apapun itu ketika yang negatif lah intinya. Yang negatif, otomatis kita kena banyak berpengaruh dari segala aspek. Oh iya, jelas. Dari kerjaan dipecat. Kerjaan pengaruh, di mata masyarakat pengaruh, image di mana-mana jelek. Apalagi TV. Iya, apalagi kayak gitu kan. Ibaratnya lo sekali berbuat kesalahan tuh langsung banyak yang tahu. Apalagi zamannya sekarang gitu ya. Lo akses nama aja itu kalau di Google kan keluar semua tuh. Lo benar. Punya akun apa, lo punya media apa aja itu ketahuan semua. Tapi ketika lo berada di out frame, apakah itu bisa ngejamin dari apa ya? Mungkin lo dulu lebih nyaman ketika in frame, lo cuma tinggal ngomong doang. Nah kalau misalnya di balik layar kan lo harus ya prepare ini itu, prepare editing juga atau apapun itu. Nah itu yang gue bilang passion. Ketika lo udah passion, apapun itu lo akan senengin gitu loh. Meskipun dengan effort yang lebih. Iya, meskipun dengan effort yang lebih. Dalam artian gini, ketika gue in frame gue harus ngejaga image. Ketika gue out frame, misalnya gue jadi posisinya lagi jadi director nih, lagi ada project ngedirect. Kalau gue nggak suka, ya gue tinggal nyemprot saat itu, orang nggak ada yang tahu. Kan di belakang produksi. Iya kan? Orang taunya ya karya itu kan. Ketika gue jadi video editor, misalnya hasil footage-nya nggak sesuai sama apa yang gue mau, ya gue bisa marah, bisa kecewa, bisa ngelampiasin apapun itu tanpa orang tahu. Tapi ketika gue in frame, ketika gue bad mood nih ya kan, kalau in frame yang dilihat itu mimik dan ekspresi lo. Benar. Ketika itu kelihatan nggak sesuai dengan apa yang lo mau, itu pasti kan langsung ketahuan. Penonton pun pasti langsung bisa menilai kayak gitu. Benar. Itu kenapa gue lebih memilih out frame sih dibandingkan in frame. Meskipun dari segi kerja memang lebih berat out frame. Sama aja sih menurut gue. Sama aja. Nggak beda menurut gue. Selama di dunia broadcast itu semua sama aja sih. Punya peranannya masing-masing menurut gue. Iya, punya job desk masing-masing. Iya, punya job desk masing-masing. Ketika lo memilih untuk menjadi videographer, ya itu memang sudah job lo. Udah job. Nggak bisa memilih lo mau jadi videographer tapi harus kerjanya enteng banget. Benar. Bisa gitu loh. Oh, mungkin gue bisa tambahin dari segi bayaran ya. Orang kan selama ini banyak yang berambisi pengen jadi artis ya. Banyak orang yang berambisi jadi artis, rela casting ya. Gue udah ngalamin itu sebelumnya. Sebelum gue out frame kan gue in frame. Gue udah ngalamin yang namanya casting, yang namanya in frame itu kayak gimana. Sejujurnya ya, kalau gue bisa sharing di sini, lebih gede di belakang layar cuy. Lebih gede di belakang layar. Asli. Gue ini nggak maksud buat matahin semangat orang-orang yang pengen tenar lah. Tapi gue lebih kayak ya sharing. Mungkin gue dulu emang bukan jalannya di depan layar ya. Emang dari awal gue nggak punya keinginan di depan layar sebenarnya. Cuman ketidaksengajaan doang yang membuat gue di depan layar. Tapi kalau misalnya bicara soal uang, ini ketika lo on air ya, ketika lo ada di satu program TV, bayaran lo tuh nggak seberapa. Lo boleh googling, boleh searching, boleh riset sendiri. Bayaran talent itu gede kalau off air. Off air itu gede. Kalau lagi tayang gitu di TV, enggak. Ya sekitaran mungkin 2,5 juta ke bawah per episode. Dan dukanya lagi tuh kalau lo in frame bayarannya nggak langsung.
Jangan lu pikir abis syuting terus dapet duit, enggak. Pending. Berapa lama? Lama-lamanya temen gue ada yang setahun pada saat itu ya. Tapi kalau gue pribadi paling lama tuh 5 bulan. 5 bulan. Keburu minjem pinjol. Iya, keburu pinjem pinjol gue. Makanya kan kalau misalnya di depan layar untuk yang baru ngerintis ya, baru yang lagi casting itu, beratnya itu ya di saat baru memulai ya semua sama sih, ngedit apapun itu segala macam profesi itu di saat baru meranjak tuh pasti berat banget. Ada yang harus dipertimbangkan. Nah, dan itu udah resiko hidup. Kalau hidup nggak mau ada resiko ya udah mati aja. Ya, bisa jadi. Nah, jangan netes, kalau nggak jadi Rafathar, kalau nggak jangan netes lah. Iya. Itu udah hidup nikmat. Enak banget itu. Minta apa? Masih kecil masih belum bisa bawa mobil. Iya, belum bisa bawa mobil. Makanya. Heran gitu. Makanya. Jadi lu kan sekarang bekerja sebagai talent lagi kan? Talent ya. Comeback lagi meskipun aslinya memang lu tidak memilih untuk menjadi talent. Iya. Nah, kebanyakan juga dari followers gua sering curhat sebenarnya. Iya. Sering curhat. Mama Dede nih. Bukan dong. Sering curhat soal masalah percintaan. Oh, percintaan. Banyak yang DM, bang, gimana sih bang? Gue lagi deket sama cewek, tapi ceweknya nggak selalu peka gitu sama gue. Apa gitu? Lo kan sebagai lelaki yang ganteng, tampan, idaman. Wah, enggak lah. Enggak. Lo ada masukan nggak sih sebagai agar membantu supaya orang tuh si cewek tuh peka gitu dan gampang. Apa tuh? Kalau misalnya ceweknya nggak peka, minimal cowoknya yang peka. Maksudnya? Kalau ceweknya nih nggak peka nih, ya cowoknya yang harus peka. Maksudnya? Ya, ntar ditanya aja lah ke. Coba kalau kalian tahu artinya PK. Setahu gue tuh PK itu karakter di Clash of Clans. Ya, ntar boleh lah tanya lah ya, boleh coba tanya. Kalau kalian tahu, tanya di Instagram. Oke, boleh DM. Video ini sebenarnya disponsori oleh Colus by Ozenmart. Oh, jadi buat ini sponsor, kirain properti. Enggak, ini emang sponsor. Jadi buat kalian cowok-cowok, jadi jangan beranggapan kalau misalkan yang butuh skincare itu cewek doang. Dan jangan beranggapan kalian para istri bisa memoroti atau kalian para cewek-cewek bisa morotin cowoknya. Alasannya cuma beli skincare. Ntar yang ada ceweknya minta skincare, cowoknya minta skincare. Iya. Aku takutnya kan ceweknya minta cowok, cowoknya minta cewek. Itu. Nah, cewek minta skincare, cowoknya minta skincare juga. Nah, itu yang ngasih siapa? Mintanya ke siapa juga? Iya. Nah, gue mau tahu di Colus ini ada berbagai macam perawatan. Oh, apa aja? Berbagai macam facial treatment. Nah, salah satunya yang sering gue pakai itu adalah ini. Apa tuh? Jeju Volcanic Lava Pore Scrub. Ini tuh benar-benar hampir sama kayak sabun muka. Oh. Tapi itu kalau lu mau tahu itu teknologinya dari Korea. Kayak LG ya? Bukan. Oh, bukan. Elektronik. Oh, elektronik. Nggak, soalnya LG juga dari Korea. Iya, kalau misalkan lu pakai LG muka lu dingin, kelihatan bersih, rata, TV gitu kan. Oh iya, benar. Bagus. Baunya gimana? Ya, baunya kayak permen Mentos lah. Permen Mentos. Mentos. Ini bahannya dari Korea apa dari ini? Apa jangan-jangan permen di warung dia begitu. Nah, selain menjaga perawatan dari luar, Colus ini menawarkan perawatan dari dalam juga. Oh, dari dalam. Bukan dalam hati ya. Oh iya. Itu mah curhat aja sama lu. Ngeluh mulu hidup. Nah, dia namanya Colus Collagen. Apa nih? Ini kolagen yang berfungsi untuk menjaga kita agar selalu awet muda. Gitu. Wih. Jadi buat kalian yang sudah berumur, udah kepala 2 atau kepala 3 yang masih pengen kepala 2 masih muda. Enggak. 29? Udah 9 ya. 29 tua. Iya. Nah, yang takut kalau cepet tua, yang masih umur 20-an tapi muka udah keriput, rambut udah ubanan, bisa cobain Colus Collagen karena ini mengandung kolagen dan B-kompleks. Wah. Kalau misalnya gue pribadi, gue tipikal orang yang suka memotivasi orang lain ketika orang
ada masalah. Tapi lo ngalamin nggak, lo sebagai yang memotivasi orang lain, tapi ketika lo ada masalah lo bingung lo mau apa? Nah gini, gue itu, ini jujur kan ya, gue tipikal orang yang nggak pernah mau kasih motivasi atau masukan ke orang. Why? Karena menurut gue nothing gitu loh. Masalah nih ya, masalah itu ketika kita punya masalah, yang bisa mecahin masalah itu cuma kita sendiri. Ketika lo cerita ke orang lain, itu tuh kayak orang lain cuma jadi pendengar doang sih. Gue nggak pernah minta saran. Nah, gue bukan tipikal orang yang selalu minta saran ketika gue ada masalah, karena masalah yang gue alamin belum tentu bisa dia rasain sepenuhnya gitu. Benar. Jadi gue kadang suka males kalau curhat gitu. Dan tipikal gue itu kalau ada masalah, kalau gue lagi bad mood atau lagi mood swing itu, gue lebih kayak yang diem terus sama nggak nyibukin diri gue aja sih. Biar nggak kelihatan di depan orang. Lebih nyenengin diri sendiri. Iya, lebih nyenengin diri sambil berpikir gimana caranya keluar dari tuntutan pinjol gitu. Solusinya gampang sih. Ya betul. Lu ya harus kredit lagi. Ini konten yang kemarin. Oh iya. Yang belum nonton di videos gua. Iya. Itu tips sih sebenarnya. Gali lubang tutup lubang ya. Ini yang penting ketutup dulu. Iya, masalah yang lubang ini nanti aja itu bisa kok. Bisa lagi. Gali lubang lagi. Gali lubang tutup lubang. Nah, tapi buat sebagian orang nih bang, ketika dia ada masalah, mereka butuh masukan, meskipun masukan itu tidak didengar, seenggaknya bisa melegakan orang lain. Iya, cuma sekedar ngeluarin unek-unek sih. Iya. Ngeluarin unek-unek. Iya. Kadang memang setiap masalah pribadi masing-masing tidak selalu sama dengan apa yang mereka hadapi. Benar. Kita sebagai pendengar cuma bisa ngasih motivasi yang ya cuma yang menurut kita aja. Kita kan nggak bisa ngerasain masalah dia. Benar. Gitu. Lo nih kan profesinya sebagai video editor nih ya. Gue ngelihat beberapa kali nih editan lo memiliki speed yang cepat nih. Lo udah berapa lama sih emang edit? Edit mulai dari kelas 1 SMA. 1 SMA tahun berapa tuh? SMK tahun 2018 apa? Ya 18. 2018. Karena SMP gue mondok. SD SMP gue di pondok, jadi nggak tahu apa-apa, dan masuk SMK tuh nekat bener. Karena gue emang dari dulu ngelihat video tuh kayaknya lebih menarik kayaknya. Keren sih kalau misalkan gue terjun di dalam itu, kayaknya keren. Dan ya itu salah satu yang harus gue sungguh-sungguh tuh ketika gue masuk SMK, dia tuh belajar, karena gue bisa dibilang bapuk banget soal elektronik, software semuanya. Ya tapi gue harus mengakui kalau misalnya Hasan nih, kalau misalnya masalah speed editing, terus inovasi untuk mencari cara gimana caranya handphone jadi monitor lah, apa segala macam, gue belajar dari dia. Jadi usia gue yang terpaut jauh, dan mungkin kalau pengalaman editing gue tuh mulai ngedit 2015 lah. Gue 2015 gue ngedit. Tapi gue harus akuin ya kan, kita belajar harus dari siapa aja ya, dari yang tua maupun dari yang muda, dan gak perlu malu gitu ya. Beberapa part gue suka nanya dia loh. Kayak misalnya caranya transform apa, gue suka nanya apa lo kan ya. Dan itu menurut gue keren sih, di usia yang masih muda banget, baru 20 tahun, editannya lebih bagus daripada mungkin editan gue gitu. Tapi secara spesifik mungkin gue bisa mengoreksi mungkin dari segi warna atau apa gitu kan. Mungkin gue ngerasa kayak gue bisa ngasih warna lebih baik dari Hasan. Tapi dari segi pengambilan gambar, dari segi apa segala macamnya itu, cut, transisi dan lain sebagainya, gue justru belajar dari Hasan gitu. Dan menurut gue keren sih, 20 tahun udah bisa ngedit dengan speed kayak gitu. Gue pertama kali kenal sama dia, gue kaget. Dalam satu hari dia bisa nyelesain konten tuh 5 konten langsung. Sedangkan gue tuh langsung kayak berpikir, anjir kalau gue dikasih 5 footage mentahan kayak gini sih, gue mungkin bisa 2-3 hari kali, sumpah. Makanya gue juga belajar sih sama dia. Sebenarnya apa ya, dulu gue bukan
pro di bidang ini, dan gue pun sekarang bukan dibilang pro juga nggak mau, gue masih tetap terus belajar. Dulu hal yang memotivasi gue cuma satu, jangan pernah puas dengan apa yang lu punya sekarang. Oke, bagus. Karena ketika lu punya satu ilmu, jangan lu pendem. Iya. Karena gue jujur dari dulu di SMK gue nggak pernah yang diajar namanya After Effects, Adobe Premiere. Basicnya itu nggak ada. Gue tuh dulu benar-benar otodidak dari nol, yang namanya masih zamannya pakai HP, pakai KineMaster. Itu benar-benar, bahkan di Instagram masih ada gue arsip video pertama gue ngedit pakai KineMaster. Itu dulu mungkin buat gue bangga banget bisa ngedit kayak gitu. Tapi ketika sekarang kayak ngeliat, ih apaan sih, jijik banget. Tapi gitu. kan itu cikal bakal lo untuk jadi kayak sekarang. Iya kan. Itulah yang dibilang apa? Segala sesuatu yang baru dimulai itu butuh pengorbanan. Iya. Gitu. Butuh cacian, cuy. Butuh makian, itu termasuk loh. Gue mau nanya nih. Kan biasanya ketika lo punya apa ya? Kayak imajinasi dalam membuat konten, lo punya tokoh inspiratif gak? Kayak misalnya idola lo tuh siapa? Kalau gue ya, gue kan ada namanya Sam Calder dari Kanada. Nah, kalau lo sendiri itu punya idola gak dalam dunia pekerjaan lo sekarang? Ada sih sebenarnya. Siapa? Kalau misalkan dari segi, ada sih beberapa orang kayak gue bukan pattern sih, kayak ngambil motivasi dari editingnya atau dari angle video itu beda-beda. Gue lebih kalau angle gue lebih suka dari Sam Calder juga. Gue suka karena memang ya dia kadang membuat angle itu tuh kayak out of the box gitu, mungkin dari segi drone atau footage kamera biasa. Nah kalau untuk editing gue ada Chandra Liao, ada Dedar Jeder, Bani Adil, sama ya Agung Hapsah mungkin itu sih. Kalau untuk yang lain After Effects masih belum karena After Effects gue juga masih basic, masih dasar, masih belajar sini situ lah. Gue yang pro banget enggak. Oke deh. Nih tadi kita udah ngobrol sama Mas Hasan ya. Makasih banget nih Mas Hasan. Iya sama-sama. Jadi kayak kembali gitu ya. Diam-diam gue yang take over ya. Iya. Oke, thank you banget buat Bang Dua. Iya, makasih banget nih. Yang udah ada kesempatan nih, udah mau masuk ke video gue. Iya, thank you banget udah boleh sharing nih, udah main-main nih. Iya. Dan jangan segan-segan kalau mau main ke rumah gue ya. Oke, boleh. Iya. Nah, buat kalian yang belum follow atau belum subscribe channelnya Bang Noel, bisa cek di sini atau di kolom deskripsi. Gue Hasan Hidayatul Syarif dan gue Immanuel Matahari. See you, bye and See you. Semua.